Bismillah walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat dan dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat dan dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita akan memberikan sebuah tayangan yang menarik yang akan mengedukasi kita. Murtad online, Pak. Murtad online luar biasa ini. Oke, kita akan lihat Christianity vs Islam. Pupu Allah dan Muhammad Tritunggal. Bukan saya yang mengatakan. Ya, bukan saya yang ngomong. Ya. Ini dia. Allah, Muhammad, dan Jibril adalah pupu Trinitas. Ya benar, betul. Iya. Masuk akal. Muhammadian terobsesi dengan Trinitas, seperti nabi mereka yang terobsesi dengan angka 3. Mereka membuat segala macam pernyataan aneh, menantang orang Kristen pada keyakinan. Tetapi logika menyatakan bahwa jika Anda ingin menyangkal orang Kristen tentang Tritunggal, maka mereka harus tahu apa yang orang Kristen yakini tentang Trinitas. Itu adil, kan? Hanya untuk menunjukkan ketidaktahuan para Abduls, artikel ini di blogging teologi dan di reblog oleh Quranan Bible Blog. Apakah Al-Quran salah memahami Trinitas? Analisis surat Al-Ikhlas. Dalam artikel ini kami akan memberitahukan bahwa Allah tidak mengetahui apa yang dipercaya orang Kristen tentang Trinitas. Kita akan mengekspos kotoran Muhammad dan Allah. Semua muslim percaya nama Allah adalah nama pribadi untuk Tuhan mereka. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan Trinitas, dan lihat apakah Allah Maha mengetahui. Pertama, mari kita mulai dengan definisi Kristen tentang Trinitas. Bertentangan dengan apa yang diklaim oleh muslim, orang Kristen percaya pada satu Tuhan. Kita terikat pada apa yang dikatakan kitab suci tentang siapa Tuhan itu. Kekristenan adalah kepercayaan monoteistik yang muncul dari Yudaisme. Karena Yesus dan orang Kristen pertama murid-muridnya semuanya adalah orang Yahudi. Umat Kristiani percaya ada satu Allah yang hadir sebagai 3 pribadi yang setara dan kekal, yaitu Bapa. Seperti tadi saya sampaikan, Bapa, Allah, Yahweh, Elohim, Anak, dan Roh Kudus itu sama-sama satu hakikat yang esa, sama-sama kekal dan setara, sama, sederajat, karena sama-sama bagian daripada Allah, Yahweh, Elohim itu sendiri, yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan karena dia tetap satu. Umat Kristiani percaya ada satu Allah yang hadir sebagai 3 pribadi yang setara dan kekal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan berdaulat dan ada dengan sendirinya dan maha kuasa, maha hadir, maha tahu, tidak berubah, suci, benar, dan penuh kasih. Ulangan 6 ayat 4, Yohanes 1 ayat 1, Matius 28 ayat 19, 1 Korintus 12 ayat 4-6, 2 Korintus 13 ayat 14, Efesus 1 ayat 11, 1 Yohanes 1 ayat 5, dan 1 Yohanes 4 ayat 16. Di dalam Quran, Ezra adalah anak Tuhan. Mari kita bandingkan apa yang dikatakan Al-Quran tentang Trinitas, dan lihat apakah itu cocok dengan definisi di atas. Dalam surat At-Taubah 9 tanda bagi nomor 30, Allah berfirman, orang-orang Yahudi berkata Ezra adalah anak Allah. Benarkah orang Yahudi pernah percaya bahwa Ezra atau Uzair adalah putra Allah? Omong kosong, dobos. Karena tidak pernah satupun orang Yahudi yang percaya atau meyakini Ezra atau Uzair adalah putra Elohim.
Ya, surah 9 tanda bagi nomor 30. The Jews say Ezra is the son of Allah, and the Christians say the Messiah is the son of Allah. That is their statement from their mouths. They imitate the saying of those who disbelieved before them. May Allah destroy them, or are they deluded. Jadi di sini orang Yahudi mengatakan Ezra adalah anak Allah, dan Nasrani mengatakan Mesias adalah anak Allah. Itu yang dikatakan dari mulut mereka. Dan mereka tidak percaya sebelum itu. Dan Allah akan menghukum mereka dari apa yang mereka persangkakan. Surat At-Taubah tanda bagi nomor 30. Tidak seorang Yahudi pun yang mempercayai hal ini. Tidak ada sumber di luar Al-Quran yang menguatkan ayat ini. Sebagai tantangan bagi Muslim, menyediakan sumber di luar Al-Quran yang membuktikan orang-orang Yahudi berkata Ezra adalah anak Allah, orang-orang Kristen berkata Mesias adalah anak Allah. Rabi favorit Tovia Singer dari para Abdul berkata, ini adalah pertanyaan menarik yang berasal dari Al-Quran. Pasal 9 pasal yang disebut pertobatan atau itu, dan pasal 9 surah 9 ayat 30, dan di sana dikatakan bahwa orang Yahudi mengatakan bahwa Ezra adalah anak Allah, anak Tuhan. Orang Kristen mengatakan bahwa orang Kristen mengatakan bahwa Mesias adalah anak Allah. Mereka berbicara dengan mulut mereka, tetapi mereka benar-benar apa yang mereka miliki pada dasarnya adalah sesuatu yang mereka terima dari masa lalu, dan berbicara benar-benar omong kosong. Dan pada dasarnya, dan Allah melawan mereka karena apa yang mereka mengatakan pada dasarnya adalah penyimpangan sesuatu yang pada dasarnya seperti itu. Dan itu yang sangat menarik tentang bagian Al-Quran ini adalah bahwa tentu saja setiap orang yang membacanya akan menunggu. Saya tidak tahu ada orang Yahudi yang percaya bahwa Ezra seorang nabi besar dan kebetulan dianggap sebagai nabi dalam Islam juga. Saya tidak tahu ada orang Yahudi yang percaya bahwa Ezra adalah anak Tuhan. Dalam Alkitab, Ezra adalah nabi, orang yang dipercaya Tuhan, bukan anak Tuhan. Jadi Al-Quran ndobos, salah tembak, tidak paham. Artinya Allah tidak maha tahu, karena seharusnya dia tahu bahwa Ezra tidak pernah dikatakan sebagai anak Allah. Bukan, Ezra tidak pernah oleh orang Yahudi maupun orang Kristen disebut sebagai anak Allah atau anak Tuhan. Gak pernah. Ezra is Ezra. Ezra Nabi yang dipercayakan Allah YHWH. Itulah yang dikatakan Allah. Orang Islam ini suka salah tembak. Mau tembak kepala kena kaki, mau tembak kaki kena jidat. Gak pernah. Dan dia membuktikan bukan yang maha tahu. Allah salah, dan karenanya Al-Quran salah juga. Kecuali ada sumber di luar Al-Quran yang setuju, tetapi tidak ada. Tentu saja Tovia Singer mencoba memihak umat Islam dengan mengatakan bahwa dia adalah orang yang sesat karena dia adalah boneka. Jika kita beralih ke komentator yang sama yang disebutkan Tovia, kita melihat bahwa mereka mengacu pada orang Yahudi secara keseluruhan dan kontras dengan apa yang diyakini orang Kristen tentang Kristus. Orang Yahudi mengatakan Ezra adalah anak Tuhan, dan orang-orang Kristen mengatakan Mesias Yesus adalah anak Allah. Itulah ucapan mulut mereka yang tidak mereka dukung, bahkan meniru ucapan orang-orang kafir sebelum mereka, dari nenek moyang mereka yang menirunya. Tuhan menyerang, mengutuk mereka, bagaimana mereka menyimpang, berpaling dari kebenaran, meskipun bukti-bukti telah ditetapkan. Tafsir Jalalain. Muslim perlu memberikan bukti untuk klaim mereka, bahwa setiap orang Yahudi yang percaya Ezra adalah anak Tuhan, dalam pengertian yang sama, Yesus adalah anak Tuhan. Jika Anda membaca ayat ini dengan hati-hati, ada bahasa yang berbicara dalam arti jamak, yaitu Yahudi, Kristen, mulut mereka, dan lain-lain. Al-Quran, Yesus dan Maria adalah milik Tuhan. Jadi di sini menunjukkan bahwa Allah bukan Tuhan, bukan Sang Pencipta. Dia tidak maha tahu, tapi maha salah.
semua yang disampaikan salah. Tentang Trinitas, tentang Tritunggal, semua asal-asalan. Tidak ada yang benar. Ini buktinya, bukan saya yang buat. Ya, ini buktinya, bukan saya yang buat. Inilah. Oke, baik. Jadi memang jelas berbeda Allah YHWH Elohim dengan Allahnya Muslim, berbeda. Elohim YHWH Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kasih, Maha segalanya. Allah Muslim tidak Maha Tahu, tidak Maha segalanya, dan semua salah. Tidak ada yang benar. Baik, sebelum kita masuk dalam diskusi, kita dengarkan dulu murtad online. Apa yang dikatakan oleh orang ini? Dia adalah Muslim, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Tapi dia Muslim sendiri yang bingung dengan ajarannya. Makanya dia mengatakan ini. Baca berita itu, ya meskipun sekilas di WhatsApp itu saya akhirnya kepikiran sama apa yang sedang saya lakukan. Yang sedang saya lakukan waktu itu adalah saya masuk ke Gias Surabaya di Mall Grand City. Jadi saya lagi lihat mobil, gitu ya, lagi ada di pameran mobil, dan kayaknya ini jadi kayak sama dengan apa yang sedang terjadi di Cilegon gitu. Karena penolakan terhadap pembangunan gereja di Cilegon itu, menurut saya itu jadi sama kayak mobil-mobil yang ada di Gias gitu ya. Gias itu ibaratnya kalau mobil-mobil yang dipamerkan itu katakanlah jadi seperti benda matinya gitu ya. Jadi seperti rumah ibadahnya, misalkan kayak masjid, vihara, gereja gitu ya. Jadi mobil-mobil jenis mobil itu kayak apa namanya? Kayak bangunan atau rumah ibadahnya. Ya mereknya misalkan ada Honda, Toyota, Hyundai, BMW, Lexus, ini semacam agamanya lah. Lalu kemudian jenis-jenisnya itu dari mulai yang kecil sampai yang besar itu jenis-jenis masjidnya gitu. Kalau masjid yang di daerah yang kecil-kecil ya yang LCGC, yang muat 4 penumpang itu ya tipe-tipe yang kecil misalkan. Kalau yang besar itu yang di tengah kota, yang besar, yang SUV itu ya yang Alphard, yang mewah gitu kan. Jadi saya membayangkan mobil-mobil yang ada di Gias itu kayak rumah ibadah gitu. Dan menurut saya dari pengalaman ini saya jadi ngerti gitu bahwa ternyata agama itu, penyebaran agama yang paling efektif dan efisien itu kayaknya di sosial media gitu. Karena dalam pengalaman saya gitu ya, saya tuh nonton dari banyak sekali review mobil gitu ya. Kalau ada mobil baru saya selalu nonton karena saya suka aja lihat teknologi dan perubahan atau desainnya seperti apa gitu. Tapi ada satu kesukaan saya yang menurut saya ini kalau suatu saat saya punya uang misalkan saya akan beli gitu. Atau kalau suatu saat saya mampu atau ada teman mau ngasih gitu ya, saya pasti beli yang ini dan saya pasti milih yang ini, yaitu adalah Hyundai Palisade gitu. Jadi di Hyundai Palisade ini saya nonton reviewnya di banyak channel YouTube. Rasanya semua orang yang nge-review Palisade ini di Indonesia terutama gitu ya, saya udah nonton semua tuh. Mulai dari yang sudah biasa nge-review mobil sampai yang promosi-promosi baru dari pihak dealer gitu ya. Saya tontonin semua tuh. Yang sejam saya nonton sejam. Padahal sudah nonton di banyak tempat gitu ya. Dan ya itulah karena saya suka sekali dengan mobil ini, jadinya saya nonton terus di YouTube gitu. Kalau ada review baru meskipun saya sudah nonton yang lama, saya tetap nonton yang baru itu. Nah, ketika sampai di Gias gitu ya, di pameran mobil Surabaya di Grand City Mall ini, ternyata saya jadi nggak tertarik sama mobil-mobil lain gitu. Ya mohon maaf, di sana kan ada banyak mobil bagus gitu ya, seperti misalkan Lexus, BMW, Audi. Wah, kurang bagus apa mobil-mobil ini gitu kan. Ini mobil idaman banget lah, idaman semua orang rasanya. Tapi kalau ke saya gitu, saya terus terang jadi cuma lihat aja, cuma jalan aja gitu, karena nggak tertarik. Karena saya ngerasa saya nggak suka, saya nggak pas dengan mobil itu gitu. Karena kalau misalkan kayak BMW itu mungkin, BMW Lexus mungkin perawatannya agak mahal gitu ya. Terus kemudian kalau dibawa ke rumah saya di desa itu agak kurang bersahabat jalannya gitu, karena banyak lubang-lubang dan masuk jalan-jalan desa gitu. Jadinya ya saya cuma datang ke sana cuma lihat aja gitu. Nah sementara dalam pemikiran saya, dalam kepala saya ini, itu cuma ada si Palisade. Jadi ketika sampai ke Gias, saya benar-benar cuma lihat si Palisade ini gitu, dan gak lihat yang lain. Saya nyentuh-nyentuh, lihat mobil, sampai foto-foto sama keluarga, terus saking excitednya gitu, sama anak-anak, sama istri itu masuk ke dalam, ngerasain duduknya gitu. Jadi ya itulah yang terjadi. Jadi ternyata penyebaran kayak ideologi atau penyebaran konten gitu ya, membuat orang menjadi suka, itu yang paling berpengaruh itu ternyata di sosial media. Nah sementara barang matinya, benda matinya gitu ya, itu jadi kayak ya nggak menarik lagi gitu, karena kita sudah tahu kok, sudah tahu luar dalam, di YouTube kita sudah nonton gitu. Jadi ketika sampai ya sudah, kita cuma lihat, cuma pegang gitu. Habis itu ya excited cuma ke dalam satu mobil itu. Nah agama juga nampaknya sama gitu ya. Karena kalau kita sudah nonton di YouTube, di banyak sosial media, konten-konten terkait agama dengan plus minusnya gitu ya, kan ada juga orang-orang yang mengatasnamakan agama gitu kan. Padahal ya apa yang dia lakukan berseberangan dengan agama tersebut. Misalkan itu kan banyak, seperti Robot 212 misalkan gitu ya. Jadi kalau kita sudah nonton konten-konten ini di sosial media, maka bangunan atau rumah-rumah ibadah itu ya jadi kayak cuma mobil-mobil yang dipajang itu gitu. Karena kalau kita sudah yakin, sudah cinta, sudah suka gitu ya, kita nggak peduli ternyata sama si rumah-rumah ibadah yang lain. Jadi cuma lihat, menghargai, ya oke gitu ya, bagus memang.
Dan kita nggak bisa ngelarang mobil itu untuk di display di gias gitu ya, dan kita juga nggak bisa untuk ngerusak mobil itu karena kita sudah fanatik dengan satu mobil, misalkan dengan satu agama. Nggak bisa kita ngerusak terus kemudian jelek-jelekin, banting-banting, enggak gitu. Enggak. Karena kalau orang sudah suka dengan satu dan mantep gitu ya, kita nggak peduli sama yang lain. Nah, agama tuh kayak gitu ternyata. Dan setelah saya merenungkan ini agak dalam gitu, saya akhirnya berpikir, ada nggak ya penelitian di Indonesia yang menyebutkan bahwa umat Kristen itu laju pertumbuhannya lebih cepat? Ternyata ada. Laju perkembangan umat Kristen di Indonesia itu ada tuh. Ternyata lebih cepat daripada umat Muslim. Dan bahkan menurut survei, ini survei tahun 2015 ya, tahun 2050 kita tidak lagi menjadi negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Bayangkan, sekarang kita kan terbesar nomor 1 di dunia gitu ya. Tahun 2050 ternyata udah nggak lagi. Kita kalah sama India dan Pakistan karena secara pertumbuhan populasi kita tuh cuma 2,0 gitu ya jumlah. Nggak tahu itu berdasarkan apa. Nah, sementara umat Kristen di Indonesia itu 2,6 gitu pertumbuhan, laju pertumbuhannya. Jadi ini kan menarik gitu. Ini gara-gara apa kira-kira? Kalau gara-gara jumlah anak bagi umat Kristen dan umat Islam, saya pikir kayaknya umat Islam itu lebih banyak anak-anaknya gitu. Kalau kita lihat gitu ya secara akumulasi dan total gitu, kayaknya kita lebih banyak tuh jumlah produksi anaknya. Tapi kenapa secara jumlah pertumbuhan agama ternyata umat Kristen yang lebih banyak? Dari sini saya akhirnya mengira-ngira gitu ya. Kayaknya ini gara-gara si penyebaran agama lewat sosial media itu atau lewat media mainstream itu jadi lebih efektif dibandingkan rumah-rumah ibadahnya. Karena rumah ibadah itu kan kayak gereja itu kan ditolak di mana-mana gitu kan, pembangunannya dipersulit, bertahun-tahun nggak keluar izinnya. Sementara masjid, wah, kita masjid di Indonesia ini ya, kita kalau kalian punya tanah terus kemudian punya uang, bangun masjid bisa itu. Nggak perlu izin sama yang lain-lain gitu. Beda sama gereja gitu, harus izinnya lengkap, dipermasalahkan, kalau nggak lengkap bisa digusur. Tapi kalau masjid, siapa yang berani gusur? Di desa saya tuh banyak tuh masjid-masjid yang dijadikan agunan ke bank. Jadi wah, ada lah cerita-cerita pengusaha nakal di Madura gitu ya. Jadi tanahnya itu dijadikan jaminan ke bank, pinjam uang, terus bangun masjid. Ketika kredit macet, bank ini nggak berani minta. Jadi meskipun laju pertumbuhan jumlah gereja di Indonesia itu nggak pesat, nggak banyak, jauh lebih banyak masjid yang wah, kalau tiap kita jalan itu selalu ada orang minta amal untuk bangun masjid gitu ya. Ada masjid yang ya kecil dibongkar, dirobohin, bangun yang lebih besar gitu. Itu banyak terjadi gitu kan. Kalau gereja saya yakin, atau saya nggak tahu gitu, saya yakin kayaknya nggak ada tuh yang kayak gitu. Gereja dirobohin terus bangun yang besar tuh. Ada tuh kira-kira di gereja di Kristen. Kayaknya kok jarang gitu ya. Nah, kalau kita sudah yakin dengan satu ajaran agama ini gitu ya, kita nggak peduli sama rumah-rumah ibadahnya karena penyebaran kontennya, penyebaran ideologi dan penyebaran ajarannya itu lewat sosial media ternyata. Jadi dalam kesimpulan saya ya, kalau kita khawatir dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang terus kalah saing dengan umat Kristen gitu ya, menurut saya bukan rumah gerejanya yang kita kita tolak, tapi ajaran kita lah yang harus diperbaiki. Atau kalau kita mau ngelarang gitu ya, ya sudah, kita minta aja kepada YouTube untuk semua pendeta, pemuka agama yang non Muslim ya, yang di luar Islam di Indonesia itu tutup aja semua tuh channel-channel YouTube-nya gitu. Ada tuh teman-teman saya pendeta tuh nanti protes ini cuma kalau gitu ya. Kira-kira bisa nggak itu dilakukan gitu? Karena ternyata sosial media itu jauh lebih berbahaya, lebih cepat penyebarannya dibandingkan si rumah-rumah ibadah ini gitu. Karena ya kalau kita ngadu berkelakuan baik di dunia ini gitu ya, kita menyebarkan hal-hal yang baik, maka otomatis orang-orang akan respect dengan agama kita, akan hormat dengan agama kita. Tapi kalau agama kita itu isinya ya orang-orang yang suka demo, dikit-dikit teriak, itulah bunuh dan sebagainya gitu ya. Ya orang mau masuk aja takut gitu. ya jadi menurut saya gara-gara itu gitu, gara-gara terlalu banyak berita atau informasi terkait agama Islam di Indonesia yang diperburuk sama oknum-oknum ustadz, pemuka-pemuka agama yang katanya ulama dan sebagainya, padahal itu nggak mumpuni secara ajarannya gitu. Mereka nggak pernah belajar, nggak pernah nyantri, tiba-tiba jadi ustadz. Itu banyak yang kayak gitu kan. Ada yang mualaf baru belajar langsung jadi ustadz. Itu gara-gara orang ini kayaknya kita jadi jengah gitu. Umat Islam tuh jadi jadi benci sendiri gitu. Kita kalau ngeliat teroris itu kan nggak sesuai dengan kita gitu kan. Tapi mereka kan mengetamakan jihad fisabilillah dan sebagainya. Nah, orang-orang Islam ketika melihat konten-konten yang kayak gitu, melihat banyak orang yang membela teroris yang mati yang kemudian dianggap syahid, mukanya tersenyum dan sebagainya, bisa masuk surga dan sebagainya, itu kan nggak sesuai sama banyak orang. Saya aja terus terang gitu ya, saya terus terang kayak malu kadang-kadang dengan mereka ini gitu. Bahkan saya kadang kok gini ya umat Islam di Indonesia gitu ya, kadang-kadang sampai malu. Cuma karena saya yakin dan saya punya ajaran agama Islam yang benar gitu ya, dan saya melihat mereka itu salah semuanya, jadinya saya tetap dalam ajaran agama Islam. Tapi yang di luar saya, misalkan orang-orang yang nggak belajar nyantri, nggak belajar kitab-kitab gitu ya, terus kemudian mereka melihat kelakuan ulama-ulama Islam di Indonesia yang ngejek-ngejekin agama lain, yang di salibnya ada jin kafir gitu ya. Itu kira-kira kalau kalian nggak belajar ajaran agama Islam yang benar, yang kuat gitu ya, dan baca kitab, itu saya pikir kalian juga akan jengah dan saya nggak sesuai dengan agama ini pasti itu. Ya karena ya siapa sih yang mau keburukan di dunia ini, kan nggak ada yang mau gitu ya. Sementara ustadz-ustadz kita ada banyak gitu, ulama-ulama Islam di Indonesia gitu ya, atau yang dikatakan ulama itu cenderung memprovokasi, jelek-jelekin agama lain, dan itu nggak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan kita sebagai manusia gitu. Makanya kemudian kayaknya gara-gara teroris, ulama-ulama oknum itu, ustadz-ustadz yang ceramahnya radikal itu, jadi banyak orang pindah ke Kristen gitu, karena di Kristen jauh lebih kondusif gitu. Ya kan, ya ada juga sih pendeta yang melakukan tindakan asusila dan sebagainya, ada juga gitu ya. Tapi nggak sebanyak yang di agama kita gitu.
Terus kemudian rata-rata, ya setidaknya yang saya tahu gitu, umat Kristen itu nggak pernah lah demo-demo terus kemudian tidak bunuh-bunuh agama lain, nggak ada gitu. Nggak pernah kemudian mereka pendetanya itu jelek-jelekin agama lain. Setahu saya, gitu ya. Nggak tahu kalau ada, mungkin ada juga, tapi setahu saya nggak ada. Tuh. Jadinya mungkin orang-orang jadi lebih tertarik sama agama Kristen. Jadinya itu kayak mutat online. Mutat online jadinya gitu. Jadi ya itulah yang terjadi di Indonesia hari ini. Dan kalau kita ngelihat dari sisi pendekatan bisnis atau persaingan gitu ya, kalau agama ini mau dianggap bisnis atau persaingan untuk adu banyak customer, adu banyak pengunjung gitu, adu banyak penganut gitu ya. Ini bagi saya juga penolakan gereja di Cilegon itu jadi salah strategi gitu, karena semakin ditolak orang itu jadi semakin simpati, dan sementara bangunannya itu nggak berpengaruh sama sekali kepada jumlah pertumbuhan umat Kristen di Indonesia atau pertumbuhan umat Islam di Indonesia. Nggak pengaruh. Mau banyak gereja kayak di Indonesia, kalau kita sudah yakin sudah bagus gitu, kita nggak akan ke gereja. Iya, jadi ya percuma kalian nolak gereja, malah itu justru menambah orang simpati kepada umat Kristen. Dan ada satu cerita yang menurut saya juga relevan dengan ini, yaitu cerita soal COVID dan jamu gitu ya. Karena ini lucu nih, menurut saya ini juga mirip nih. Jadi di Indonesia itu ketika COVID itu DPR itu bikin satgas COVID dan kemudian membuat jamu herbal, Herbavit namanya, terus kemudian didistribusikan ke banyak rumah sakit gitu. Ya ini kemudian menjadi polemik gitu. Dokter nggak terima karena wah kok dikasih jamu gitu ya. Sementara BP jamu juga nggak terima gitu, karena loh, kita kan sudah bikin jamu ini banyak, terus kemudian kenapa DPR bikin satgas baru dan bikin jamu baru, kenapa nggak ambil yang sudah ada, yang sudah bagus dan sistemnya baik gitu. Tapi dari sekian banyak orang yang protes gitu ya, justru perusahaan jamu terbesar di Indonesia atau di dunia hari ini sudah muncul, itu nggak pernah protes tuh. Nggak ada loh, sudah muncul protes dengan Herbavit atau dengan satgas COVID yang dibutuhkan DPR, itu nggak pernah ada tuh. Jadi biarin aja sama dia. Ya karena mungkin karena dia yakin dengan produknya, dengan obat, dengan jamunya gitu. Jadinya ya dia santai aja, kalau ada jamu lain masuk silakan. Nah, persaingan soal agama tuh mestinya kayak gitu. Kalau kita sudah yakin dan yang kita lakukan itu baik, bener gitu, kita nggak perlu khawatir sama orang lain. Kalau kita sudah yakin lebih baik dan kita pasti lebih baik, ya ngapain kita mikirin gereja sama umat agama lain? Biarin aja mereka mau ibadah gitu. Karena kalau mereka baik, kalau umat Kristen menjadi baik, itu kan yang enak kita juga gitu, yang dapat manfaatnya kita gitu. Jadi kalau umat Kristen kemudian menjalankan ibadahnya dengan baik, kan kita jadi aman juga. Nah kita juga sama, kita sebagai umat mayoritas di Indonesia, kalau kita menjalankan ajaran agama kita dengan benar, dengan baik, ya ini Indonesia akan jadi lebih baik. Tapi kalau kita menjalankan ajaran ini dengan salah-salah, dengan oknum ustadz yang salah-salah, ya inilah yang terjadi, penolakan terhadap gereja-gereja. Cobalah berpikir santai gitu ya, dan memperbaiki kualitas diri gitu, seperti Sido Muncul dan Tolangin gitu. Ini bukan saya muji-muji karena saya memang juga pengguna atau pemakai yang rutin gitu ya. Kalau saya jalan biasanya saya minum gitu, cuma kemarin itu lupa saya minum, jadinya agak flu. Jadi agak flu kayak gini gitu. Dan ya ternyata kalau setelah agak sakit berat terus kemudian minum itu agak lama recovery-nya gitu. Itulah yang saya pelajari dari soal jamu, soal pameran mobil dan gereja. Nyambung ya? Ya nyambung lah, kalau nggak nyambung, nyambung-nyambungin. Ya begitulah ya, jadi bersainglah dengan baik. Kalau yakin terhadap agamamu yang benar, kau yakini saja, nggak usah ngurusin agama orang lain, apalagi jadi benalu, malu. Itu loh yang ngomong orang Islam sendiri loh, bukan orang kafir loh, bukan orang Buddha loh, bukan orang Hindu loh, bukan orang Kristen loh. Dia jadi malu dengan agamanya sendiri, tapi dia masih tetap yakin agamanya yang benar. Jadi begitulah, harus yakin dengan agamamu. Kalau memang agamamu agama yang sempurna. Kalau agamamu nggak sempurna alias amburadul, pasti kau kepanasan terus. Kepanasan terus. Makanya banyak yang murtad online. Tadi sudah dijelaskan. Ya, itu. Jadi sadarlah. Sadarlah wahai manusia. Sembahlah Tuhan yang hidup. Jangan sembah Tuhan yang metong. Kalau Tuhan yang mati, nggak bisa bikin apa-apa. Itu fakta. Kan kata saya, kata survei. Jadi itu ya. Oke, kita lihat benar nggak memang yang disampaikan itu banyak murtad. Banyak murtad, kita dengarin. Karena memang sudah banyak yang sadar akan apa ya, akan kesalahan dan ketidaksempurnaan agamanya. Walaupun dia masih tetap di agama itu. Mau keluar salah, nggak keluar lebih salah. Seperti ya ibaratnya seperti memegang bara begitu loh. Ya,
dipegang panas, ya, dibuang salah, mate. Jadi pegang aja terus biar panas. Ya, kita lihat ada masalah dalam sejarah. Bukan saya tidak setuju Indonesia merdeka, setuju, asal 7 kalimat dihapuskan. Jadi ada masalah di dalam Islam sendiri. Di dalam sejarah Islam sendiri ada masalah. Ya, karena Islam sendiri bunuh-bunuhan, kita dengarkan. Nggak jelas maunya apa sebetulnya. Saya sendiri belum mampu merekonstruksikan pemikiran mereka secara akademisi. Maunya apa? Nggak jelas. What next? Nggak jelas maunya. Nah, sedangkan potensi pertengkaran itu umat Islam, internal umat Islam, bukan dengan eksternal sebetulnya. Dengan agama lain tidak seberapa. Yang paling kejam itu ya sampai sekarang umat Islam membunuh umat Islam juga. Irak amblas sekarang, betul nggak? Syria porak-poranda. Yaman berdarah-darah, Libya masih perang saudara antara Syiah dan Sunni, dan masing-masing mengaku paling benar sendiri dan menyalahkan yang lain. Nah ini gara-gara hadis Nabi yang mengatakan sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluhum finnar il wahidah hum ahlussunnah wal jamaah. Nggak masuk akal. Masa Nabi mengatakan umat itu akan terpecah belah 73 golongan? Gara-gara hadis inilah umat Islam masing-masing mengaku dirinya paling benar sendiri dan lalu bertengkar. Andai kan ya, lalu implementasi aplikasi syariat Islam di Indonesia ini, saya katakan ada masalah di dalam sejarah Islam sendiri, bahwa kodifikasi hukum Islam itu tidak dilakukan oleh lembaga atau institusi resmi negara, tapi itu personal, pribadi Imam Syafi'i, pribadi Imam Maliki, pribadi Hanafi, pribadi Hambali, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, pribadi-pribadi yang hasil studinya saling bertabrakan, saling berbeda sama sekali. Imam Syafi'i, perempuan wajib harus pakai wali. Abu Hanifah tidak perlu pakai wali. Imam Syafi'i nyenggol perempuan batal wudunya, Imam Maliki tidak batal. Itu hasilnya, dan tidak pernah ada kompromi. Sehingga di suatu negara Islam itu pengadilannya ada 4. Ini cerita Abdul Qayyim Al-Juziyah ya, bahwa dia sebagai hakim di mahkamah Maliki. Makanya orang Islam tidak boleh talfik. Jadi ditanya, kamu tapi apa? Syafi'i? Ya mahkamah sana. Bayangkan, mungkinkah di negara modern abad ke-21 ini ada 4 pengadilan yang berbeda? Pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia, sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqifah Bani Sa'diyah, berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur, saya ini beragama kayak pegang bara, dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan, artinya oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong, daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Iya, begitu ya. Jadi memang ada kesalahan, kata Buya Sakur. Mantap ya. Karena ada kesalahan memang. Ya, makanya banyak yang murtad. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu,
beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul? Derita lu, Pak Ustadz. Karena sudah banyak yang murtad online. Ya, karena di Indonesia sudah mengerikan kemurtadannya. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan Ustadz lo sendiri, bukan kata gue. Lebih getol mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia. Yang mayoritas Muslim, setiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Ngeri, ngeri coy, ya. Karena apa? Karena memang ada kesalahan. 6 juta Muslim pindah ke Kristen. 6 million Muslims convert to Christianity in Africa alone each year. According to Al Jazeera's interview with Sheikh Ahmed Al-Qahtani, the president of the Companion 6 juta di Afrika. Di Indonesia, tadi kita sudah dengar sendiri. Yang mengatakan, bukan saya. Yang mengatakan, Ustadz yang nangis Bombay. Banyak. Soal kurban nggak tahu. Soal apa? Yang saya cari cuma itu. Apa katanya? 73 golongan S1. Cek dina hadis Quran. Sudah nggak tahu di mana. Ya saya nyari dari dulu nggak ada. Cuma dicari di sini ada. Ngomong sama keluarga sama Mama Haji, tapi mereka katakan bahwa apa? Jangan bicara. Jangan bicara. Diam, jangan bicara pada orang lain. Semana carinya nggak tahu saya mah. Mama oga nggak tahu. Jangan cari sampai ke dalam itu. Saya mah ingin cari sampai kemana gitu. Nah itu yang menyelamatkan kita ke dunia itu. Yesus yang ya saya mimpi dulu yang saya kena ini Nabi Yesus teh. Dia begini ya. Iya, yang ini saya di mana? Iya saya yang namanya Yesus teh. Oh ini kan Nabi Yesus bukan ya. Waktu itu saya pergi yang kamar doa. Oh iya betul ini kata saya. Ini saya yang baru mimpi teh. Iya ini saya dipeluk gitu gambarnya Yesus teh. Ya ini dia yang menyelamatkan kita teh. Anak saya tidak percaya semuanya. Yang yang satu yang percaya sama saya. Iya Aas yang gede. Saya mau percaya. Ibu tuh karena yang 5 anaknya di Bandung, yang 1 si Ning di sini. Makanya ibu tuh mau ikut sama si Ning yang 1, yang 5 gimana? Yang 1 terserah kamu yang besar-besar, yang tahu bapaknya udah meninggal, Ning teh. Eta Mama sendiri biarkan Mama jadi Kristen oke, nggak ada balan yang kebaik gitu Mama. Timur biarkan mati di mana oke dikubur. Yang ibu kalau orang-orang bau mau dikubur, kalau enggak ya biarkan. Ibu mah yang mau ke timur mau masuk Kristen, ibu mah 100% percaya saya mah 100%. Nggak dipaksa, nggak di apa. Kota Mas Abi Sukan sini, ibu jangan masuk Kristen, nggak dipaksa-paksa. Saya sendiri mau sendiri. Aas yang 5 mah mau anggap betul ya. Mau enggak terserah. Ibu mah mau pulang naik ke Bandung. Ibu mah saya mah nggak tahu soal kurban nggak tahu soal apa. Makin lama makin jauh umat Islam semakin tergerus. Pemurtadan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya Ma, saya sudah Kristen.
Ancaman ini luar biasa. Strategi mereka dalam makro menghancurkan anak Islam apa? Tebaran narkoba. Kedua, pornografi. Yang ketiga, murtadkan. Yang ketiga, murtadkan. Yang ketiga, murtadkan. Kenapa semudah itu anak-anak muslim bahkan Tapi yang terjadi di Asia Pasifik, mereka naik dengan drastis dari 4,5% menjadi 13,1%, artinya naik 3 kali lipat. Nah ini makanya di sini Asia Pasifik itu termasuk Indonesia. Maksud Indonesia adalah negara yang menjadi target pemurtadan Asia Pasifik. Dan lebih parah lagi di Afrika. Afrika naik dari 1,4% menjadi 3,6%, naik 15 kali lipat. Jadi mereka pindahkan target itu ke Asia Pasifik dan ke Afrika. Halaman berikutnya. Di antara sekte dalam agama Kristen atau Nasrani, ternyata Katolik merupakan penganut terbesar, yaitu 1,1 miliar pada 2011, atau dalam persentase 15,9%. Baru Protestan 11,6% dan Ortodoks. Nah, nanti kita lihat nanti apakah memang ada korelasi orang Katolik kah atau Kristen kah yang masuk yang memurtadkan orang Indonesia ini. Apa yang terjadi kemudian di Indonesia, Protestan atau Katolik? Tetapi yang menarik, negara Timur Tengah, negara yang bertahan paling kecil dan tidak pernah berubah persentasenya dari pemurtadan. Ini datanya Timur Tengah. Ya, begitulah fakta dan data yang murtad online. Ya. Silakan Pak King David, ada yang mau ditanggapi sebelum kita masuk dalam diskusi? Wih, luar biasa ya. Begitu dahsyat sekali ya. Sampai murtad online. Jadi teman-teman, semoga kita dicerdaskan melalui video ini, diteguhkan, dikuatkan, dan membentengi diri. Karena ada banyak para penyesat. Banyak para tukang keliru, tukang klaim. Jadi kita harus tahu mana yang harus kita ikuti. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.